Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga ini semua menjadikan sebab kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, karena la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sebagaimana bahwasanya syukur nikmat kita, Allah takdirkan kita sebagai orang Islam yang dimana jaminannya adalah 100% masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Adabani Rabbi fahsana ta'dibi." Ternyata hadis tersebut memang menunjukkan kesejatian. Adabani Rabbi fahsana ta'dibi, Allah lah yang mendidik Rasulullah langsung. Adabani Rabbi fahsana ta'dibi, sesungguhnya Allah mendidik saya, kata Rasulullah, fahsana ta'dibi, maka menjadi sebaik-baik didikan. Sampai sebelum beliau lahir, bapaknya sudah meninggal. Kemudian setelah beliau lahir juga ibunya menyusul. Kemudian dilanjutkan oleh kakeknya, kemudian pamannya. Maka benar-benar Rasulullah dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dididik kedua orang tuanya. Maka hadis itu benar. Sehingga didikan Allah itu luar biasa. Kalau kita ini namanya sibghah, kalau Rasulullah itu didikan. Ada surat yang menegur Rasulullah, surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'annahu yazakka. Di surat ini turun ketika Rasulullah masih dalam kondisi di Mekah. Beliau lagi duduk, kemudian di sekelilingnya itu para pembesar kaum Quraisy, tokoh-tokoh utama Quraisy sedang mengelilingi Rasulullah, sedang ngobrol, sedang diskusi, mungkin tanya jawab, yang hakikatnya mereka bertanya kepada Rasulullah itu tentang agama, bukan pengen tertarik masuk Islam, bukan. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta, datang nyamperin Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah kurang seneng, mukanya masam, makanya ditegur, abasa wa tawalla. Kenapa engkau bermuka masam dan berpaling? Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadamu seorang buta yang pengen bertanya, benar-benar tertarik. Ini yang menjadi hikmahnya adalah yang datang orang buta, Bu. Orang buta ketika kita cemberut, ngelihat nggak kira-kira? Gak bakal ngelihat. Kita cemberut, kita ngeledek juga nggak bakal ngelihat. Tapi subhanallah, Allah tegur langsung, abasa wa tawalla. Kenapa engkau bermuka masam dan berpaling? Anak Allah langsung mendidik Rasulullah. Artinya, sama orang buta saja, kita nggak boleh seperti itu. Bermuka masam, padahal beliau nggak ngelihat kan? Karena buta, beliau nggak ngelihat. Apalagi yang ngelihat, coba kalau ngelihat.
Maka subhanallah, saya dulu punya teman satu pondokan itu buta. Jadi mata kanannya sudah buta, ketembak pistol angin itu dari semenjak kelas 5 SD, tinggal mata kirinya. Dan luar biasa Allah kasih kecerdasan, Allah yarham. Itu ketika menghafal Quran, satu halaman itu ya kurang lebih 3 menit. Kalau menghafal Quran, satu halaman 3 menit. Kalau kita Masya Allah, satu halaman itu berulang kali. Saya masih ingat dulu waktu masih semangat ngapal itu, satu halaman itu setengah jam, Pak. Bagi saya setengah jam. Dan ngapalnya itu hari subuh. Habis subuh saya ngapal. Itu setengah jam. Kalau beliau 3 menit satu halaman. Cerdas luar biasa. Satu saat, karena cuma satu, kemudian ada tugas akhir ngetik di komputer. Zaman itu belum ada Windows, baru adanya Underdos, ya, pakainya WordStar, layarnya biru semua, sehingga akhirnya kena radiasi komputer jadi buta. Beliau ketika ngajar menyampaikannya kan buta. Beliau sampaikan, silahkan kalian mau tidur mau apa terserah. Karena saya nggak ngelihat. Yang penting saya akan menyampaikan materi saya apa saja. Silahkan kalian tidur apa terserah. Tapi itu khusus untuk saya. Tapi ketika guru lain mengajar, tolong fokus. Fokus, hormati, karena dia ngelihat. Jangan sampai bikin gurunya kesel dengan tingkah laku kalian. Maksudnya dengan kaitan ayat tadi, ya Allah. Allah tegur Rasulullah, padahal yang datang itu orang buta dan yakin nggak tahu lah Rasulullah itu berpaling atau bermuka masam. Tapi langsung Allah tegur. Tidak boleh seperti itu. Allah peringatkan lagi dalam Al-Quran, walau kunta falidhan qalbi langfaddu min haulik. Arti kasarnya, jangan mentang-mentang kamu pimpinan, jangan mentang-mentang kamu Rasul, berhati keras, atau bertingkah laku, berucap yang melanggar tatanan aturan sosial masyarakat. Kalau sekali saja kamu melanggar itu, langfadhu min haulik, pasti akan bubar. Artinya apa? Satu kesalahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, oleh ulama, nilainya lebih bahaya daripada satu kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Nah, kata Allah, jangan sampai melanggar aturan masyarakat. Kalau kamu langgar, langfadhu min haulik, jamaahnya, umat kamu pasti akan meninggalkan kamu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Maka benar-benar panutan kita Rasulullah SAW memiliki akhlak yang luar biasa. Luar biasa akhlaknya, tingginya, Masya Allah. Sehingga Allah pun puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kita sebagai umatnya bersyukur, kemudian berusaha mengikuti beliau, sehingga akhirnya para ulama menyimpulkan sholawat itu fungsinya adalah sebagai pengait jiwa kita dengan Rasulullah SAW. Dan bagi para kita yang tidak punya guru, nggak punya ustadz, nggak punya kiai, maka ulama menganjurkan, bahkan Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar Bashir, paling tidak dawamkan sholawat 1000 kali sehari agar bisa nyambung dengan Rasulullah, agar bisa diakui sebagai umatnya dan sebagai muridnya.
maka luar biasa. Kemudian kita juga sebenarnya dianjurkan sama Rasulullah, disunahkan mengucapkan ikrar. Dulu waktu kita TK atau SD itu sering sebelum masuk kelas tuh baris sama gurunya sudah baca ikrar, raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baca 3 kali setiap pagi dan setiap sore. Ikrar kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita, dan Islam sebagai agama kita, dan Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Itu ikrar kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan kajian kita tentang tawadu sampai seperti itunya, bahkan terhadap orang buta saja kita hendaknya menghormati dan bersikap tawadu walaupun nggak ngelihat. Wa 'alaika bi tashmitil 'afisi idza hamida fa in lam yuhmad fadzakirhu bi qaulika alhamdulillah. Wa 'alaika, dan hendaknya kamu bitashmitil afisi idza hamida, hendaknya kamu mendoakan orang yang bersin idza hamida, jika orang tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Ada 6 hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Salah satunya adalah ketika kita mendengar orang lain bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita wajib mendoakannya dengan membacakan yarhamukallah. Tapi kalau dia lupa tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita ingatkan dengan mengucapkan alhamdulillah, agar dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang bersihnya balik menjawab, membalas apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib doakan yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Dibalik menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikanmu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Karena itu salah satu bentuk hak orang Islam terhadap yang lainnya. Hak orang Islam yang lainnya apalagi? Pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Kedua, mendoakan ketika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kalau lupa kita ingatkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah menengoknya ketika sakit. Itu hak orang Islam. Kalau kita pengen diakui sebagai muslim, maka hendaknya menunaikan tadi. Ada orang sakit, kita tengok. Faidah stansahana fansahu. Kemudian yang keempat, haknya adalah ketika dia meminta nasihat, maka hendaklah kita berikan nasihat. Datang pada kita, mohon saran, saya punya masalah begini, bagaimana solusinya? Kan berarti sama saja minta nasihat. Ketika datang minta nasihat, makan saat. Kemudian fa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka wajib menjawab. Wajib mendatangi undangan itu. Itu hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Kemudian yang keenam terakhir adalah ketika beliau meninggal, maka kita harus mengantarkan jenazahnya. Maka siapa yang menunaikan 6 hak orang Islam tadi, maka dia berhak menyandang sebagai orang Islam. Maka di sini kita dianjurkan, diharuskan mendoakan orang yang bersin ketika mengucapkan
Alhamdulillah. Ya, ternyata memang secara medis bersin itu adalah mengeluarkan benda asing yang ada yang masuk ke rongga hidung kita, dan keluar dari situ adalah bakteri. Maka dianjurkan sama Rasulullah dalam sebuah hadis, ketika bersin falyahfid sautak, tahan suaranya, kemudian tutupi agar tidak mengagetkan orang lain. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan repot. Ketika bersin apa saja diucapkan. Ya. Tapi harus tetap diingat bahwasanya ketika bersin ucapkanlah alhamdulillah. Yang mendengarnya segera mendoakan yarhamukallah. Itu adab ketika bersin. Bahwa sapu tangan bersin tutupin agar tidak menyebar. Ya. Bersin sekali, ucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengarnya doakan. Bersin lagi, bersin terus, bawa ke rumah sakit puskesmas. Berarti pilek. Ya. Kebanyakan bakteri yang masuk jadi seperti itu. Wala tadkhul baitan ghaira baitika hatta tasta'dzinu awalan. Berikutnya adalah, dan janganlah kamu masuk sebuah rumah. Nah, di sini baitan itu isim nakirah. Baitun itu artinya rumah. Rumah siapa saja umum. Tapi kalau al-baitu ada alif lamnya, berarti sudah menjadi ma'rifah, isim yang sudah ditentukan. Artinya apa al-baitu? Rumah itu, berarti sudah khusus ditunjuk. Jadi kalau baitun, rumah siapa saja. Maka di sini la tadkhulu baitan, janganlah kamu masuk ke sebuah rumah, ya rumah siapa saja. Rumah kamu tah, rumah orang lain. Kemudian dilanjutkan berikutnya adalah ghairu baitika. Nah, baru di sini ada maksusnya. Janganlah kamu masuk sebuah rumah yang bukan rumahmu. Hatta tasta'dzinu, sehingga ista'dzana minta izin, sehingga kamu minta izin awalan terlebih dahulu. Tidak boleh asal selonang-selonang saja. Fa'in ista'adzanta salasan falam yu'zan laka fala ta'ud. Fa'in ista'adzanta salasan. Dan ketika sudah minta izin 3 kali, falam yu'zan, akan tetapi belum diizinkan, laka untukmu, fala ta'ud, maka jangan kembali. Ini kaitannya dengan mengucapkan salam ketika bertamu. Dalam Al-Qur'annya hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dalam firman Allah tadi hatta tasta'nisu, bukan uluk salam dulu, Pak. Ketika kita mau bertamu ke orang yang katakanlah posisinya lebih tua dari kita, atau posisinya kedudukannya lebih tinggi dari kita, itu kaidah Al-Qur'annya hatta tasta'nisu, sehingga kamu ngerasa nyaman, enak dulu. Kita masuk rumah orang, bertamu, orang tersebut kita kurang akrab, kurang dekat, maka akan ada rasa tidak enaknya. Jangan uluk salam dulu. Tapi kapan ketika kita mulai merasa enak untuk bertamu ke rumahnya? Jamnya berapakah? Pada jam berapa? Baik enak untuk kitanya ataupun enak untuk si tuan rumahnya.
hatta tasta'nisu, sehingga kamu merasa nyaman dan dianya juga nyaman, baru wa tusallimu ala aliyah, kemudian baru mengucapkan salam. Itu adab yang diajarkan Al-Quran seperti itu. Jangan gerubak-gerubuk. Sudah mau bertamu, rumahnya rada jauh dari kita, kitanya jalan kaki, nyampe depan rumahnya masih ngos-ngosan. Langsung assalamualaikum. Wah. Akhirnya si tuan rumah ngerasain, salamnya kok begini amat, nah. Padahal kita ngos-ngosan. Makanya di sini diajarkannya, tenangkan dulu, nyamankan dulu kitanya. Udah enak, nyaman, baru tuh assalamualaikum. Kemudian dihitung sampai 3 kali. Ternyata sudah 3 kali nggak ada yang jawab salamnya, balik pulang. Berarti tidak ada orangnya, atau ada orangnya tapi tidak mau diganggu. Fala ta'ud al-istidzan. Nah, di sini kaidahnya ketika sudah minta izin 3 kali, falam yu'dzan, dan tidak diberikan izin laka untukmu, fala ta'ud al-istidzan, maka jangan ulangi izin tadi. Sudah 3 kali sampai 4 kali nggak boleh, batasnya 3 kali. Wa idza nadaka muslimun fa'ajibhu bitalbiyatin. Wa idza nadaka muslimun, jika nadaka dipanggil, dan jika memanggil kepadamu muslimun, seorang muslim, fa'ajibhu bitalbiyati, maka jawablah dengan ucapan talbiyah, artinya baik, saya datang. Jadi kita dipanggil orang, kalau di sini kan bahasa kasarnya nun gitu ya. Baik, dalam. Fa'ajibhu, maka hendaklah menjawabnya bitalbiyati, dengan ucapan baik, saya datang. Wa idza da'aka ila ta'amihi fala tatrukil ijabah illa li'udhrin syar'iyyin. Wa idza da'aka ila ta'amihi, dan jika engkau diundang untuk makan bersamanya, fala tatrukil ijabah illa li'udhrin syar'iyyin, maka tidak boleh menolaknya. Karena ada biasanya undangan makan malam gitu ya. Tadi kita diundang makan, sarapan di rumahnya, maka jangan meninggalkan jawaban. Berarti artinya harus datang. Illa li'udhrin syar'iyyin, kecuali ada uzur syar'i, entah sakit atau apa saja yang dibenarkan syariat. Wa idza aqsama 'alaika an taf'ala syai'an wa sa'alta billahi syai'an fa iyyaka an tamtani'a. Dan jika bersumpah 'alaika, atasmu, an taf'ala syai'an, untuk mengerjakan sesuatu, wa sa'alta billahi, dan dia memintanya dengan mengucapkan nama Allah, dengan bersumpah atas nama Allah, fa iyyaka an tamtani'a, maka hendaknya kamu jangan sampai melarangnya dan sampai mencegah untuk tidak datang kepadanya. Kalau ada orang memohon, meminta pertolongan pada kita atau meminta sesuatu pada kita dengan bersumpah pada Allah, wallahi, tolong antarkan ini kepada si Anu, maka hukumnya jadi wajib kita melaksanakan itu. Karena tidak ada orang yang mengucapkan sumpah kecuali ada keperluan yang luar biasa. Kalimat sumpah wallahi, tolong sampaikan ini, berarti ada hajat yang luar biasa, maka wajib kita
menjalankannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda atas hal tersebut, mal'unun man sa'ala billahi wa mal'unun man su'ila billahi falam yu'ti. Ini udah bahaya sekali. Mal'un artinya dikutuk. Terkutuk orang yang meminta sesuatu dengan nama Allah, dan terkutuk orang yang diminta dengan nama Allah, falam yu'ti, dan tidak melaksanakannya. Maka hukumnya jadi wajib. Nah, ketika kita ingin minta tolong orang kemudian menggunakan kalimat sumpah, dilihat dulu orangnya. Kira-kira orangnya sanggup nggak menyampaikan, melaksanakannya. Karena dua-duanya terkutuk kalau tidak terlaksana. Baik yang minta tolong ataupun yang diminta pertolongan. Kalau sudah kata-kata kutuk, mal'un berarti sama dengan iblis. Mal'un artinya matrudun min rahmatillah. Mal'un artinya matrudun min rahmatillah, ditolak untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditolak di rahmat Allah, mau bagaimana lagi? Masuk surga saja karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar taat pada Allah, ikhtiar beribadah, semuanya sebagai sebab supaya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini melanggar sumpah, melanggar permintaan yang semuanya dimulai dengan nama Allah, dengan sumpah, maka menjadi orang yang terkutuk kalau tidak bisa melaksanakannya. Wa 'alaika bi'iyadatil mardha wa tashyi'il janaiz wa ziyarati ikhwanika. Ini termasuk daripada hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Yang pertama, peluk salam, kedua, mendoakan ketika bersin, yang ketiga, wa 'alaika bi'iyadatil maradha, dan hendaknya kalian menengok orang yang sakit, baik sakitnya di rumah ataupun di rumah sakit. Kalau di rumah ya kita atur sendiri, kira-kira pasnya kapan nengok orang sakit itu. Ini hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Mengunjungi, menengok orang yang sakit. Apa tujuannya menengok orang sakit? Kalau kita mau tahu, luar biasa. Orang yang nengok orang sakit, orangnya pahalanya besar. Orang yang ditengoknya orang sakitnya mendapatkan kebahagiaan. Ada yang memperhatikan, ada yang mendoakan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka syifaan la yughadiru saqaman. Itu doa ketika kita nengok orang sakit. Ada lagi doa yang lain juga. Lebih manjur lagi kalau dibacakan Fatihah 7 kali. Ubay bin Ka'ab satu saat dia pergi jalan sendirian di satu kampung yang tidak dia kenal, dan dia lapar. Di kampung itu dia minta tolong, katakanlah minta makan. Tapi tidak satu orang pun yang mau ngasih makan. Pelit, ternyata memang terkenal kampung pelit. Akhirnya dia duduk di bawah pohon sambil sholat, selesai. Tiba-tiba yang teriak-teriak minta tolong. Ternyata kepala desanya, kepala sukunya disengat kalajengking, dan tidak semua orang yang bisa nolong. Tabib di situ nggak bisa nolong. Akhirnya ada salah satu orang yang datengin Ubay bin Ka'ab lagi duduk tadi. Saya ngelihat bapak orangnya baik, tolong kepala suku saya diantuk kalajengking dan tidak ada satu orang pun bisa ngobati. Akhirnya dia datangi. Tadi saya kesini minta makan, gak dikasih.
Ada saya lapar. Sekarang Anda minta tolong sama saya, kamu orang pelit. Maka saya akan obati kalau kalian menyediakan 1 ekor kambing buat saya. Dipotong, disembelih, dihidangkan untuk saya. Ya, kalau bisa berapapun saya kasih, kata kepala sukunya. Ya sudah. Dia ambil air, kemudian bacain Fatihah 7 kali, suruh minum, diusapkan. Ternyata setelah itu si kepala suku tadi yang tadinya merungkut, nahan sakit, seolah-olah kayak dilepas dari ikatan. Oh, merasa sehat sekali. Akhirnya dipotongkan kambing. Selesai itu pulang, ketemu Rasulullah, dia cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah begini. Ini tentang keajaiban Fatihah. Kata Rasulullah, itu adalah surat yang paling luar biasa. Bisa buat ruqyah. Dokter itu kerjaan yang harus hati-hati. Ketika dia memeriksa pasien, tidak boleh sembarangan. Sakitnya apa, sehingga obat yang diberikan apa, pas. Pasien nanya, Pak, saya sakit apa? Supaya menumbuhkan semangat, bilang aja, Pak, ini mah sakit biasa, Bu. Padahal berat. Artinya supaya tidak down. Ini bohong yang baik. Wa tasyi'ul janaizi. Hak berikutnya adalah mengantar jenazah. Ada orang meninggal dan orangnya ada di lingkungan kita, maka kita wajib mengantarnya sampai ke kuburan, mengantar jenazah orang Islam. Kalau orang Kristen, orang kafir enggak usah. Kita boleh mendoakan orang kafir selama dia masih hidup. Doanya semoga Allah memberikan hidayah. Tapi kalau sudah meninggal, kita nggak boleh bilang almarhum, nggak boleh. Karena almarhum itu isim fa'il, isim maf'ul dari rahima yarhamu. Rahimallahu, semoga Allah menyayanginya, merahmatinya. Almarhum, yang dirahmati. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.